Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi kami, sehingga kami bisa bangun tidur dengan baik dan kami bisa merasakan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami dapat baca dan kami renungkan, kami mengerti dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pagi ini yaitu hidup ini adalah kesempatan. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat ke-21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop dari ayat 19 sampai 31, maka kita dapat memahami pengajaran Yesus tentang orang kaya melewatkan kesempatan untuk berbuat baik kepada Lazarus yang miskin. Lazarus adalah seorang pengemis yang hidupnya saleh, namun sangat miskin. Orang miskin ini berada dalam titik yang sangat luar biasa rendahnya, baik dalam kesengsaraannya maupun dalam hal-hal jasmani lainnya. Tubuhnya penuh dengan borok. Ia terpaksa mengemis, meminta sisa-sisa makanan dekat pintu rumah orang kaya, dan anjing-anjingnya datang menjilati boroknya. Orang kaya dalam cerita ini tidak disebutkan namanya. Hal ini bisa menunjuk kepada siapa saja yang kaya harta, namun miskin dalam kemurahan hati. Sedangkan nama Lazarus artinya pertolongan Allah, menunjukkan kepada siapa saja yang miskin dan menderita dalam dunia ini, yang dalam ketidakberdayaannya ada Allah yang peduli kepadanya. Akhirnya Lazarus dan si orang kaya mati, lalu dikubur, dan keadaan menjadi terbalik. Lazarus berbahagia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, sementara si orang kaya menderita sengsara di alam maut. Singkatnya, Lazarus yang miskin dan menderita di dunia akhirnya berada di sorga, sedangkan si orang kaya yang terhormat di dunia berakhir di neraka. Jadi jelas, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik dan memiliki kasih kepada sesama yang menderita, maka segeralah lakukan itu.
perbuatan kasih kepada sesama manusia terhitung sama dengan kita melakukan untuk Tuhan. Kisah orang kaya dan Lazarus mengajarkan 3 hal penting berkenaan dengan hal itu. Pertama, persiapan untuk kematian adalah waktu hidup dan bukan sesudah kematian itu datang. Kedua, melakukan yang baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah waktu hidup dan bukan sesudah mati. Ketiga, memberitakan Injil dan percaya Injil adalah pada waktu hidup dan bukan sudah mati. Orang kaya ini sudah terlambat. Janganlah kita terlambat juga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat melalui segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita gunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, hidup kami menjadi berkat. Dan Bapa, terus buka hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi berkat. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Roh yang Kudus. Biarlah Engkau memberkati, menyertai, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.